Pembuatan VCO dengan enzim papain dan enzim bromelin. Virgin coconut oil merupakan produk olahan dari daging kelapa yang berupa cairan berwarna jernih, tidak berasa dengan aroma khas kelapa. Minyak kelapa dapat diperoleh dari daging buah kelapa segar atau dari kopra. Proses untuk membuat minyak kelapa dari daging buah kelapa segar dikenal dengan nama proses basah, karena pada proses ini ditambahkan air untuk mengekstraksi minyak. Sedangkan pembuatan minyak kelapa dengan bahan baku kopra dikenal dengan proses kering. Tujuan percobaan: mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, termasuk mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen pembuatan virgin coconut oil. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu saringan, teraca analitik, gelas ukur, gelas beker, pipet tetes, sendok, wadah penyimpanan minyak, aluminium foil, dan baskom. Bahan yang digunakan yaitu enzim bromelin, enzim papain, kelapa parut, dan aquades. Prosedur percobaan. Adapun diagram alir percobaan dapat dilihat sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu lakukan sterilisasi alat dengan air panas. Tuangkan aquades pada kelapa parut dengan perbandingan 1:1, lalu peras hingga menghasilkan santan kelapa. Santan kelapa yang telah didapatkan kemudian didiamkan selama 2 jam atau sampai santan terpisah antara krim santan dengan air. Setelah krim santan terpisah dengan air, selanjutnya ambil krim santan kelapa dan ukur volume krim santan yang diperoleh, kemudian dibagi menjadi 2 wadah. Kemudian timbang enzim bromelin dan enzim papain masing-masing sebanyak 2,5 gram. Lalu larutkan masing-masing enzim dengan aquades. Enzim yang telah larut kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing krim santan dengan perbandingan antara krim santan dengan enzim sebanyak 1:1. Kemudian lakukan fermentasi selama 24 jam. Apabila selama 24 jam belum terbentuk 3 lapisan minyak, blondo, dan air, maka waktu fermentasi bisa ditambah lagi. Proses fermentasi akan membentuk 3 lapisan, yaitu minyak, blondo, dan air. Kemudian pisahkan minyak yang dihasilkan dengan menggunakan pipet tetes dan hati-hati agar air tidak tercampur. Minyak yang dihasilkan kemudian dimurnikan dengan menggunakan zeolit. Minyak yang telah didapat kemudian diukur, lalu dimasukkan ke dalam botol regen. Fermentasi krim santan dan enzim dilakukan selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius dalam oven. Suhu optimal enzim papain dan bromelin yaitu sekitar 37-40 derajat Celcius. Suhu dan waktu inkubasi yang digunakan sangat menentukan banyaknya produksi VCO atau banyaknya substrat yang dapat ditransformasi menjadi sebuah produk. Hal tersebut disebabkan penggunaan suhu akan mempercepat reaksi oksidasi dan hidrolisis yang akan menurunkan mutu minyak. Suhu di bawah suhu optimal akan mengakibatkan enzim tidak bekerja maksimal, sehingga perolehan produk VCO lebih sedikit. Meskipun demikian, meski diinkubasi pada suhu optimum dan pada rentang waktu yang tidak sesuai, maka tidak dihasilkan produk dengan rendemen dan kualitas maksimal, sehingga kedua faktor tersebut sangat penting untuk diperhatikan dalam produksi VCO. Pembuatan VCO secara enzimatis dilakukan untuk memecah ikatan protein minyak yang berada pada emulsi santan dengan bantuan enzim. Santan merupakan emulsi yang terdiri dari 2 fase, yaitu fase air dan fase minyak yang tidak saling bercampur karena distabilkan oleh suatu emulgator berupa protein. Minyak dapat keluar dari sistem emulsi bila ikatan emulsi tersebut dirusak. Metode yang digunakan untuk merusak sistem emulsi adalah metode enzimatis.
Terbentuknya minyak merupakan terhidrolisisnya ikatan peptida pada krim santan oleh enzim. Jika ikatan peptida tersebut terhidrolisis dan putus, maka minyak dapat keluar dari sistem emulsi. Mekanisme enzimatik untuk hidrolisis dari ikatan peptida dalam protein dikatalisis oleh gugus sulfidril dari bagian enzim peptida. Dari hasil praktikum ini untuk fermentasi dengan enzim papain dan enzim bromelin secara berurutan, didapatkan minyak kelapa murni atau VCO sebesar 85 mili dan 50 mili dengan hasil rendemen sebesar 34% dan 20%. Berikut ini merupakan mekanisme enzimatik untuk hidrolisis ikatan peptida.